Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla wa dhalla azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa atala jalla. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa kembali mengikuti kajian kitab Hadis Sahabat. Dan semoga di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita dan para jamaah yang hadir di masjid ini maupun yang ada di YouTube dan Zoom. Ala diniyah wal kunyatun sholih Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif kitab ini yaitu Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau menjelaskan di dalam kitab Hadis Sahabat tentang kisah. Kita akan membahas tentang bagaimana pembagian harta di kalangan kaum muslimin. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an didiamkan oleh Sayyidina Ali, dan posisi Sayyidina Ali ketika itu adalah merupakan pembantu dari Khalifah Umar radhiyallahu an. Kisah qasmil mal bainal muslimin wa ma waqa'a bain Umar wa Ali radhiyallahu anhuma fihi. Jadi ini adalah kisah tentang pembagian harta di antara kaum muslimin dan apa yang terjadi antara Umar dengan Ali radhiyallahu anhu. Wa akhraja al-Bazzar an Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Al-Bazzar telah mengeluarkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala utiya Umar radhiyallahu anhu bimalin. Jadi telah dibawa kepada Umar bimalin. Jadi ada harta yang dibawa kepada Umar. Umar seperti yang tadi sudah disampaikan, posisinya ketika itu menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Harta yang dibawa menghadap Umar ini ada banyak kemungkinan. Bisa harta yang terkait dengan kharaj misalnya, ya, harta yang didapatkan dari tanah yang ada di wilayah-wilayah kharaj, atau bisa merupakan harta yang merupakan sedekah atau zakat dan sebagainya. Nah, di sini tidak dijelaskan memang tentang ini harta apa yang dibawa oleh petugas atau oleh orang yang ditunjuk oleh Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu di sini disebutkan faqasamahu bainal muslimin. Umar kemudian membagikan harta itu di antara kaum muslimin. Fafadalat minhu fadlatun. Jadi ada yang mendapatkan kelebihan, ada yang dilebihkan. Ya, fastasyara fiha, maka kemudian di situ Umar mengajak musyawarah. Ada sahabat-sahabat seperti biasa, dan kita tahu di antara cara yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, ada dua sunnah terkait dengan penyelesaian masalah. Apa itu? Yaitu musyawarah dan istikharah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, maka yang pertama kita diperintahkan untuk musyawarah. Ya, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Musyawarah. Siapa yang diajak musyawarah?
tentu para pembantunya. Kemudian yang kedua, melakukan istikharah. Ya, jadi itu merupakan dua hal yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu menjadi kebiasaan mereka ketika mereka memutuskan perkara, meskipun kita tahu Umar bin Khattab ini masya Allah secara intelektual luar biasa. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu secara intelektual luar biasa dan beliau memiliki kapasitas, ya, bukan hanya sebagai seorang pemikir, bukan hanya sebagai seorang mustahid, tapi leadership beliau juga begitu. Dan bahkan kalau kita lihat banyak pandangan-pandangan beliau yang kemudian akhirnya dibenarkan oleh wahyu, ya, itu menunjukkan kapasitas Umar bin Khattab. Tapi orang salaful ummah itu selalu membiasakan musyawarah, ya, dan musyawarah ini bagi Rasulullah SAW hukumnya wajib. Jadi musyawarah itu bagi Nabi SAW hukumnya wajib. Bagi kita musyawarah ini hukumnya sunnah. Nah, ini bedanya antara kita dengan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW, kalau kita bicara dalam konteks Nabi itu sudah dibimbing oleh wahyu, tapi Nabi tetap diwajibkan untuk musyawarah. Nah kita ini, ya, kadang-kadang, ya, lebih banyak korin kita. Korin, setiap manusia itu kan ada korinnya, ya kan? Ada pendampingnya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah Nabi wafat, tidak ada lagi manusia yang istilahnya didampingi oleh malaikat, dikawal oleh malaikat untuk mengingatkan dan sebagainya, sebagaimana Rasul. Kita ini kanan kiri kita ini setan, ya. Jadi kita ini kanan kirinya setan. Nah karena itu kata Nabi, ya, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang selalu musyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang melakukan istikharah. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Nabi yang maksum, kalau Nabi yang dijaga oleh wahyu diwajibkan musyawarah, dan para sahabat menjaga itu dengan selalu musyawarah karena hukum musyawarah bagi mereka ini sunnah, maka ini selalu mereka lakukan. Ya, nah ini. Maka di situ disebutkan fastasyar fiha, maka kemudian Umar bin Khattab musyawarah dalam perkara tadi. Faqulu, kata mereka, la taraktahu li na'iyatin in kana. Jadi kalau seandainya kamu tinggalkan, maksudnya kamu sisakan itu, ya, kalau memang ada, ya, untuk orang tertentu tadi itu. Kalau kemudian orang itu Umar bin Khattab mengatakan, perawi hadis ini mengatakan wa aliyun. Jadi kalau di sini maksudnya adalah perawi hadis ini mengatakan wa aliyun radhiyallahu anhu sakitun la yatakallam. Ketika itu Ali yang merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dengan ilmunya yang luar biasa, maka Ali ketika itu posisinya diam, nggak ngomong apa-apa. Ya, Ali ketika diajak musyawarah belum ngomong apa-apa, diam. Sakitun la yatakallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika itu diam, tidak ngomong apa-apa. Faqala, maka Umar bin Khattab mengatakan, jadi kalau qala yang tadi, yang pertama tadi itu adalah perawi hadis ini, kemudian qala yang kedua ini adalah Umar bin Khattab. Faqala malaka ya Abul Hasan. Wahai Abu Hasan, apa gerangan yang menyebabkan kamu la tatakallam, tidak bicara apa-apa? Kamu tidak ngomong apa-apa. Apa yang membuat kamu diam seperti itu? Qala qad akhbaral kaum itu telah memberitahu, maksudnya sudah menyampaikan pandangan, kata Ali. Ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tukallimani. Maksudnya ini adalah titah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Umar? La tukallimani. La di sini bukan la nahi, tetapi perintah. Coba kamu sampaikan Ali kepadaku. Kamu bicara Ali kepadaku. Ya, ini sampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqala, maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, baru Sayyidina Ali ngomong, innallaha qad faragha min qismati hadzal mali. Innallaha qad faragha, sesungguhnya Allah di sini faragha maksudnya adalah memutuskan. Jadi Allah telah memutuskan min qismati hadzal mali, ya, dari bagian harta ini. Wa dzakara al-bahraini, dan kemudian beliau menyebutkan tentang harta yang didapatkan dari Bahrain. Hina ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ketika itu harta dari Bahrain datang dibawa menghadap Rasulullah SAW. Wahala bainahu. Nah ini nanti cerita tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah. Ketika itu antara Nabi wahala bainahu wa baina ayyuqassimahu al-lail. Antara Nabi dengan harta yang datang dan mau dibagikan tadi. Jadi kan Rasulullah itu ketika mendapatkan harta seperti yang kita sudah sampaikan dalam ayat sebelumnya, maka kebiasaan Nabi itu tidak pernah menunda. Ya, Nabi itu tidak pernah menunda. Nabi itu tidak pernah menangguh-nangguhkan kalau itu terkait dengan haknya orang lain. Maka di sini Rasulullah SAW ya digambarkan dalam ayat ini, ketika Nabi itu mau membagikan harta itu sebagaimana kebiasaan Nabi, hala bainahu wa baina yuqassimuhu al-lail. Ya, terhalang oleh waktu malam. Karena mungkin waktunya sudah terlalu malam, mau dibagikan langsung nggak enak. Karena mungkin orang sudah istirahat, karena mungkin orang sudah mereka tidak kelihatan lagi di luar, ya, dan sebagainya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat, ya, fasallah as-salamat, Nabi kemudian sholat fil masjid di masjid. Falaqad ra'aitu dzalika fi wajhi Rasulillah, kata Sayyidina Ali, aku melihat. Ya. Jadi kalau tadi di dalam riwayat tadi sebelumnya fadlah yang dimaksud di situ ada kelebihan. Ada kelebihan, yang kelebihan itu belum dibagikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Sayyidina Ali mengingatkan Umar, kenapa? Ya, kenapa? Maksudnya bagian yang lebih tadi itu tidak segera dibagikan. Tapi sikap Sayyidina Ali ketika menyampaikan itu, Sayyidina Ali diam. Ya karena khalifah tentu lebih tahu untuk apa, ya, harta yang menjadi kelebihan tadi itu. Nah, ketika Sayyidina Ali diminta pendapat, Sayyidina Ali menceritakan bagaimana peristiwa terjadi di zaman Nabi, di mana Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan harta dari Bahrain, tapi mau langsung dibagi terhalang oleh waktu malam. Akhirnya ketika Rasulullah SAW sholat di Masjid Nabawi, wajah Rasulullah kelihatan. Maksudnya apa? Rasulullah itu punya beban. Ketika amanah itu belum disampaikan, Rasulullah punya beban. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Ya. Sampai amanah itu ditunaikan. Ini karakter Nabi SAW. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi tidak ingin menangguh-nangguhkan haknya orang lain itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini penting ya, menjadi pelajaran bagi kita. Jadi siapapun kita yang mendapatkan amanah terkait dengan haknya orang lain, maka sunnah Nabi, tuntunan Nabi ini penting untuk kita jaga, untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan. Jangan sampai kemudian kita menahan-nahan, sementara di sana ada banyak orang, misalnya ada orang kelaparan, ada orang mau membutuhkan sesuatu, padahal kita pegang harta, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Artinya ini juga sebenarnya berlaku bukan hanya untuk harta kaum muslimin, tapi kalau kita punya harta lalu kemudian ada tetangga kita yang membutuhkan, kita tahu dan kita diamkan, itu juga tidak boleh. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum man bata syab'an wa jaruhu jau'an, kata Rasulullah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, man bata, siapa yang di malam hari, bata itu maksudnya di malam hari, jadi waktu antara maghrib sampai subuh, ya, ketika kita berada di waktu sampai maghrib sampai subuh, itu namanya bata. Makanya di Muzdalifah itu disebut apa? Mabit, ya kan? Mabit itu dari kata bata, maksudnya di situ, tinggal di situ mulai dari maghrib sampai subuh, itu namanya bata. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu namanya bata, ya, dari maghrib sampai subuh. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, man bata, kalau dia melewati waktu maghrib sampai subuh, ya, apakah dia tidur, apakah dia terjaga, ya, ketika dia melewati waktu maghrib sampai subuh dari man bata, ya,
syab'an dalam keadaan perutnya kenyang, wajaruhu sementara tetangganya jauhan. Itulah yang ahadukum man bata tadi. Maka dikatakan orang itu tidak beriman. Jadi orang itu dikatakan tidak beriman kalau dia melewati waktu maghrib sampai subuh tadi, dia tidur, dia terjaga dalam keadaan perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak beriman kata Rasulullah SAW. Coba, berarti apa? Kalau ada tetangga kita yang sedang kesulitan, membutuhkan bantuan, maka kita harus bantu. Nggak usah minta kalau kita tahu. Ya, nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ketika belum bisa membagikan harta tadi, muka Nabi itu bebal. Ya, muka Rasulullah SAW itu kelihatan, ya, tidak plong gitu. Muka Rasulullah SAW itu kelihatan sekali. Itu yang digambarkan oleh Sayyidina Ali. Falaqad ra'aitu dzalika fi wajhi Rasulullah SAW. Aku melihat itu di wajah Rasulullah SAW. Hatta faragha minhu, sehingga harta itu, sehingga Nabi membagikan, ya, sehingga Nabi terlepas dari harta tadi. Faqala, maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan la jarama la taksimanna, kata Sayyidina Umar, la jarama, maka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, la taksimanna, kamu bagi saja. Ya, kamu bagi harta itu. Akhirnya Sayyidina Ali diamani oleh Sayyidina Umar untuk membagikan harta tadi. Ya, diminta oleh Sayyidina Umar membagikan harta tadi supaya apa? Tidak ada lagi harta yang tersisa. Masya Allah. Nah ini luar biasanya. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang juga harus Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Terutama sering kali di momen seperti sekarang, yaitu momen pada saat kita ini zakat, ya, pada saat kita ini zakat. Banyak di antara kita yang tidak mengerti, ya, banyak di antara kita yang tidak mengerti bahwa kita itu, ya, jadi kalau misalnya ini, ya, kita itu punya tabungan atau saving, gitu ya, saving gitu. Di dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, Islam itu membedakan 3, ya, terkait dengan orang menahan harta itu ada tiga fakta. Ini yang harus kita pahami baik-baik, ya, supaya kita tidak salah. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan kanzul mal, ya, kanzul mal. Kanzul mal itu apa? Kanzul mal itu nimbun harta. Kapan orang itu disebut kanzul mal? Ketika dia mempunyai hartanya yang dimaksud di sini adalah harta, ya, seperti uang, ya, atau kalau dalam ayatnya itu disebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin. Dan orang-orang yang yaknizuna adh-dhahaba, orang-orang yang menimbun harta, ya, emas dalam hal ini itu maksudnya adalah harta, ya, termasuk diantaranya adalah uang. Ayatnya itu tentang emas, tapi di sini termasuk diantaranya oleh para fuqaha itu jelaskan uang. Jadi sekarang kita mungkin tidak menimbun emas, tapi kita nimbun uang, ya, nimbun uang. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, karena emas dan perak itu dulu menjadi mata uang. Wala yunfikunaha fi sabilillah, kemudian mereka tidak menginfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan pada mereka azab yang pedih. Berarti apa? Hukumnya haram. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita disebut yaknizuna adh-dhahaba? Nah, para ulama menjelaskan yang disebut dengan yaknizuna adh-dhahaba itu ketika emas, perak atau uang yang kita simpan tadi, kita tidak punya hajat, kita tidak punya kebutuhan. Nah, jadi ketika kita tidak butuh, ketika kita tidak punya kebutuhan terhadap uang tadi, itu termasuk yaknizun, termasuk menimbun. Itu hukumnya haram, meskipun kita keluarkan zakatnya. Apalagi kalau zakatnya nggak dikeluarkan, dikeluarkan zakatnya saja, itu tidak bisa menghilangkan keharaman yaknizun adh-dhahaba. Nah, ini yang mesti paham.
Yang kedua itu adalah iddikhar. Iddikhar itu beda dengan kanzu. Meskipun mungkin yang kita simpan sama emas atau misalnya uang, tapi disebut iddikhar itu apabila kita punya hajat. Misalnya kita mau nyekolahkan anak, daftar ulang macam-macam, biayanya butuh sekian juta, kita nabung supaya mencapai titik yang kita butuhkan tadi. Atau misalnya kita nabung ya untuk menikahkan anak kita, karena dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, kalau kita punya anak gadis, kalau kita punya anak laki-laki, sudah waktunya menikah, kita harus nikahkan, dan menikahkan itu butuh duit. Untuk itu kita nabung. Itu namanya iddikhar. Itu namanya iddikhar karena kita punya hajat. Nah, baik kanzu maupun iddikhar itu dua-duanya kalau dia sudah mencapai nisab, mencapai haul, wajib dizakati. Bedanya kalau kanzu tadi dizakati tetap hukumnya haram, sedangkan iddikhar kalau kita keluarkan zakatnya maka itu boleh. Nah, ini yang harus kita pahami bedanya. Nah, yang ketiga itu adalah ihtikar. Ihtikar itu nimbun sembako, nimbun kebutuhan pokok. Itu namanya ihtikar. Jadi dia tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk emas, tapi dalam bentuk barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu namanya ihtikar. Dan itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man ihtakar." Tidak termasuk umatku orang yang menimbun barang. Jadi makanya yang nimbun minyak goreng, yang nimbun ya kemarin itu masuk hadis itu, hati-hati itu, ya hati-hati, masuk di situ, ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, ya. Nah, orang yang melakukan ihtikar tadi sama seperti orang yang melakukan kanzu. Nah, tujuannya apa ihtikar itu? Ihtikar itu dia nimbun, tujuannya apa? Lil istilal, untuk mengeksploitasi orang lain supaya orang lain itu ya membayar lebih dan dia mendapatkan keuntungan besar. Ini ihtikar. Ini hukumnya haram, tidak boleh di dalam Islam. Ya. Nah, jadi bayangkan Rasulullah SAW dulu ketika ada kasus seperti ini, Rasulullah langsung turun. Ya, maka Rasulullah mengatakan jadi laisa minna man ihtakar. Tidak termasuk umatku orang yang melakukan ihtikar. Ini Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya Nabi ini dilakukan oleh para sahabat. Makanya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, diingatkan Sayyidina Ali seperti itu, beliau langsung, ya kan? Langsung minta Sayyidina Ali, faqala la jarama la taksimanna. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada dosa kalau kamu membagikan itu. Faqasamahu Aliyan, maka kemudian Ali membagikan harta tadi. Fa asabani minhu, ya kata perawi hadis ini, yaitu Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu menceritakan fa asabani minhu sama numi'ati dirham. Karena kebijakan yang disampaikan oleh Umar kepada Ali dan Ali kemudian diberi amanah untuk membagi itu, maka Talha bin Ubaidillah mendapatkan berapa? Mendapatkan sama numi'at 800 dirham. Itu mendapatkan 800 dirham. Ya lumayan. Ya meskipun bukan dinar, ya. Dirham ini pakai perak. Gitu. Dirham ini pakai perak. Nah, jadi Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sedikit di sini ya. Nah, Al-Fakir ingin singgung. Jadi kalau tadi kita itu punya harta dengan menggunakan rumusan Rasulullah, dengan menggunakan rumusan yang dipraktekkan oleh para sahabat tadi, maka kita tidak boleh menimbun, menyimpang kecuali untuk hajat tadi. Dengan begitu, sistem ekonomi di dalam Islam itu berputar. Jadi makanya tingkat pertumbuhan di dalam masyarakat Islam itu tinggi. Cuma persoalannya sekarang begini, gimana caranya sekarang ini
kita itu maunya nggak menimbun, kita maunya tidak apa namanya katakanlah kanzu tadi itu, ya. Tapi kemudian kita ini nyari partner susah, kadang-kadang ya nyari partner susah. Kan Islam itu memberi solusi bagaimana caranya supaya dana ini nggak berhenti, nggak diam. Maka ada mekanisme yang namanya syirkah, ya, mekanisme yang namanya syirkah. Jadi orang yang punya tenaga, punya keahlian, dia tidak punya modal, maka orang Islam yang punya modal tadi itu bisa mengajak orang tadi untuk melakukan syirkah supaya duitnya muter, gitu, duitnya muter. Memang kemudian kalau syirkah itu ada resiko untung dan rugi. Nah kadang-kadang ya ini memang problem. Nah disinilah persoalan yang sebenarnya muncul. Masalahnya itu ada pada pertama trust. Ya, di dalam masalah trust itu ada persoalan yang terkait dengan kepribadian, ya, saksian. Jadi kadang-kadang apalagi dalam kondisi seperti sekarang kita ini susah mencari orang yang amanah, ya kan? Mencari orang yang amanah ini yang susah. Jadi meskipun kadang-kadang kita ketemu di masjid, kalau sudah bisnis ya nanti bisa berantem, ya kan? Kalau di masjid kan ketemunya kita ibadah, semuanya baik-baik masjid. Nah, begitu nanti sudah bisnis berantem. Ya, ini yang jadi masalah kadang-kadang problem kita, ya kan? Nah, belum lagi kalau misalnya ada masalah terus kita bawa ke ranah hukum, nggak pernah selesai. Ya, masalahnya apa? Habisnya berapa? Habis duit. Nah, jadi serba pusing kita sekarang hidup dalam kondisi kayak sekarang. Di satu sisi kita ingin begini, di sisi lain, nah ini memang perlu hati-hati sekarang. Ya, ini. Nah sisi lain tadi ya, nah saya kira kalau ya kira-kira kalau terkait dengan zakat kita sudah tahu semua lah, ya. Jadi kalau sudah mencapai nisab 89 gram ya untuk emas, kalau kita menggunakan standar apa namanya perak, ya perak itu. Jadi kalau kita teruskan dengan mata uang rupiah kondisi sekarang. Ya kalau kita punya uang 89 juta itu berarti kalau menggunakan nisab ya dinar sudah masuk satu nisab, ya meskipun nanti hitungan di kalangan para ulama itu ada perbedaan apakah nisab itu dari awal tahun sampai akhir tahun itu average, apakah nisab itu dari awal tahun sampai akhir tahun itu boleh fluktuatif begini, ya. Nah itu ikhtilaf di kalangan ulama, ya. Tapi kalau ada yang ngakali supaya waktunya bayar zakat nggak kena dikurangi, nah itu tetap kena, kata Imam Syafi'i, tetap kena. Ya, kalau ngakali, nah ini kadang-kadang kan orang pengen supaya nggak kena, maka nisab supaya nggak kena gitu. Nah kalau kita menggunakan standar menggunakan perak, berarti ya sekitar 9 juta, 700, 9 juta, 800, anggaplah 10 juta itu sudah kena. Ya, tapi kan sedikit, ya kan sedikit, gitu. Maksudnya yang kita keluarkan tidak banyak, gitu. Nah sebaliknya kalau yang 98 juta tadi yang kita keluarkan juga banyak karena 2,5% dari masing-masing tadi kan beda. Dengan ini sekian otomatis persentasenya meskipun 2,5% akan berbeda nilainya dengan 9 juta sekian tadi itu 2,5%. Nah ini hal-hal yang penting yang harus kita pahami supaya kita bisa membersihkan harta kita dari haknya orang lain. Ini penting, ya. Jangan sampai ada harta-harta atau haknya orang lain yang melekat pada diri kita. Nah ini, kemudian kalau Al-Haythami memberikan komentar terkait dengan, jadi Al-Haythami memberikan komentar terkait dengan riwayat ini. Apa komentar Al-Haythami? Wa fihi Al-Hajjaj ibn Artah, ya. Di dalam hadis ini ada seorang perawinya itu namanya Al-Hajjaj bin Artah, ya, wa mudallis. Ini sedikit catatan tentang hadis ini, ya. Mudallis itu kalau dalam teori hadis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam teori hadis, mudallis itu adalah orang yang menyebarkan hadis. Yang hadis itu, jadi dia itu hidup satu zaman dengan orang yang menyampaikan hadis tadi. Karena itu ada kemungkinan dia mendengarkan hadis itu.
tapi juga ada kemungkinan dia tidak mendengarkan hadis itu. Gitu. Nah, ketika dia tidak mendengarkan hadis itu, lalu kemudian dikatakan dia mengklaim mendengarkan hadis itu, mengklaim saja mendengarkan hadis itu, terus dia menyampaikan seolah-olah dia mendengarkan hadis itu dari orang tadi, ya. Nah, ini disebut mudallis. Mudallis itu berarti orang yang menyebarkan hadis sementara dia sendiri sebenarnya tidak mendengarkan hadis itu, tapi dia mengklaim dirinya mendapatkan hadis itu, ya. Nah, ini sudah cukup menjadikan seseorang itu disebut mudallis. Nanti ada banyak rincian dalam ilmu hadis itu siapa yang disebut mudallis itu. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kondisi hari ini. Kalau misalnya kita dapat meme itu ya, kadang-kadang kan banyak itu ada ucapan siapa dinisbahkan siapa, tokohnya itu nggak ngomong begitu, ya tokohnya itu nggak ngomong begitu, tapi kemudian muncul meme atas nama tokoh itu disebut tadlis dalam ilmu hadis. Orang yang menyebarkan itu disebut mudallis. Hati-hati nih ya, hati-hati. Jadi ahli hadis itu sama begitu detailnya, ya kan? Ahli hadis itu sama begitu detailnya, gitu. Kenapa mereka begitu detail ketika menyampaikan hadis sampai diperiksa, ya, sanadnya tadi, perawinya tadi sampai diperiksa begitu rupa itu. Itu karena hadis ini termasuk rujukan yang sangat penting dan banyak pemalsuan yang dilakukan terhadap hadis. Ya, banyak pemalsuan yang dilakukan terhadap hadis. Ini hati-hati. Ya, makanya ulama-ulama di masa lalu, masya Allah, juhud mereka, ilmu yang kalau Al-Faqih boleh katakan ilmu di antara ilmu yang sangat jelimet itu adalah ilmu hadis. Di antara ilmu yang sangat jelimet itu adalah ilmu hadis. Ya, nah ini. Jadi kajian mulai dari matan dan sanadnya itu jelimet sekali. Ya, jelimet sekali. Nah, karena itu ini sedikit catatan ya, bahwa kita ini sekarang meremehkan hal-hal yang tadi itu, karena itu sudah ilmunya tadi itu sudah tidak ada di dalam diri kita, di dalam umat ini. Makanya hari ini orang itu seenaknya saja nyebar misalnya informasi-informasi hoax ya dan sebagainya tadi itu enak saja. Nah, ya, lebih celaka lagi ketika yang satu menyebarkan hoax ditangkap, yang satu dibiarkan. Nah, ini masalah, ya kan? Ya, padahal sama-sama, ya. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Ummu Salamah ya bersama Rasulullah SAW fi infakil mal, terkait dengan bagaimana infakil mal, membelanjakan harta, ya. Jadi makna infak ini umum, karena makna infak itu membelanjakan. Kalau dalam bahasa Arab makna infak itu membelanjakan, bisa nanti sedekah, bisa nanti nafkah, ya kan? Itu semuanya masuk dalam kategori apa? Infak tadi, membelanjakan, ya, menginfakkan harta tadi. Wa akhraja Ahmad, dan Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis ini, wa Abu Ya'la dan Abu Ya'la an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummu Salamah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah masuk ke tempatku, ke rumahku, ke kamarku, ya, karena rumah kamar istri Nabi itu kan nggak ada kamarnya, cuma kotak gitu saja kan. Jadi kalau diterjemahkan masuk ke kamarku juga nggak apa-apa, karena memang kamar dan ruangan itu semua satu. Wa wasahimul wajhi, ketika itu wajah Rasulullah kelihatan seperti tadi, ada beban tadi. Sahimul wajhi di sini maksudnya wajahnya itu tidak fresh, wajahnya tidak plong, ada beban yang tampak di wajah Rasulullah SAW tadi. Kemudian di situ disebutkan fa khasyitu dzalika min wajah. Aku khawatir Rasulullah SAW wajahnya seperti itu karena wajah, ya, karena wajah ini maksudnya sakit. Dan kita tahu Rasulullah SAW memang jarang sekali sakit. Ya, Rasulullah itu secara fisik memang luar biasa. Ya, jarang sakit Rasulullah SAW.
Jadi Rasulullah itu sakit menjelang wafatnya itu adalah sakit karena kena racun. Ya kan, kita masih ingat Rasulullah sakit menjelang wafat itu karena kena racun, bekas racun yang ditaburkan oleh wanita Yahudi pada saat peristiwa perang Khaybar. Ya kan, pada saat peristiwa perang Khaybar. Jadi racun itu ditaburkan di kambing muda yang dihidangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini. Jadi untungnya Rasulullah hanya mencicipi, ya, sedikit tidak makan. Nah, sahabat yang memakan itu langsung meninggal di tempat, dan Rasulullah SAW kemudian setelah itu berhasil didetok, tapi racunnya sudah menyerang bagian ulu hati Rasulullah SAW, dan itu yang kemudian nanti sakit itu dirasakan sampai ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Itu Rasulullah. Fakhasyitu dzalika min wajah, aku khawatir itu karena wajah, karena sakit tadi. Fakultu, kata Ummu Salamah, aku kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malaka sahimul wajhi? Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, malaka sahimul wajhi? Ya Rasulullah, kenapa? Apa gerangan yang membuat wajahmu murung, membuat wajahmu pucat, membuat wajahmu seperti kelihatan tidak plong? Kata Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ajrid dananir as-sab'ah. Coba bayangkan. Karena ada dinar sebanyak 7. Maksudnya 7 dinar. Ya. Allati utina biha amsi, yang kemarin dibawa kepadaku. Coba. Kemarin Rasulullah mendapatkan 7 dinar atau dinar yang sebanyak 7 tadi dibawa kepada Rasulullah, ya. Amsaina, kemudian melewati. Jadi kemarin itu dibawa kepadaku, kemudian lewatlah waktu petang. Wa ya fi khusmil firasi, sementara dinar itu masih ada di mana? Karena Rasulullah tidak punya tempat untuk menyimpan harta, itu ditaruh di, ya kalau sekarang, ya kalau mungkin kita di bawah bantal apa ya. Nah, ini disebut khusmil firasi, itu ada di ujung-ujung firash tadi ya, tempat tidur tadi. Nah, itu masih tergeletak di situ. Ada 7 dinar. Dinar ini kan hitungannya pakai emas, ya. 1 dinarnya 4,25 gram, ya kan? Jadi kalau 7 dinar, ya kalikan saja kali 7 misalnya. Nah, itu artinya sebenarnya dia tidak banyak, ya, tidak banyak. Nggak ada juga 1 nisab, yang 1 nisab itu, ya, jumlahnya tidak semuanya. Nah, jadi kalau kita bayangkan Rasulullah SAW mendapatkan dinar sebanyak 7, kemudian posisi itu melewati hari, artinya waktu petang itu Rasulullah SAW melihat itu masih di situ. Itu Rasulullah wajahnya seperti itu, persis yang disampaikan Sayyidina Ali tadi, ya, persis seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Nah, begini kalau kita membaca hadis itu, ya, kalau tadi di dalam riwayat yang disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah tadi, di situ disebutkan, ya, dalam riwayat Al-Bazzar tadi, itu kan ada perawi yang mudallis, ya, tapi pesannya kan sama. Pesannya itu sama apa? Yaitu tentang Rasulullah SAW, mukanya Rasulullah SAW, wajahnya itu nggak suka kalau ada dana, ada harta yang tertahan, tidak atau belum dibagikan. Itu poinnya. Nah, kalau misalnya kita melihat sementara hadis yang kedua tadi di sini disebutkan, ya, dalam hadis ini nanti Al-Fikr lanjutkan, wa fi riwayatin atatsna dalam nun fikha, dalam riwayat yang lain disebutkan atatsna 7 dinar tadi itu didatangkan kepada kami dan kami belum mendistribusikannya, belum menyalurkannya. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau Al-Haisami ini penulis kitab, ya, Majma' Zawaid wa Madba' Fawaid. Beliau ini adalah gurunya Ibnu Hajar Asqalani, muridnya Al-Hafidh Al-Iraqi. Jadi Majma' Zawaid wa Madba' Fawaid ini kitab yang
ditulis oleh Al-Haythami dari gurunya yang diteliti dan dikaji oleh 3 hufaz, ya, 3 hufaz. Siapa? Al-Hafidh Al-Iraqi, gurunya, Al-Hafidh Al-Haythami, penulisnya sendiri, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga berguru kepada Al-Haythami dan juga berguru kepada Al-Iraqi. 3 orang ini mengkaji kitab ini, Majma' Az-Zawaid wa Manba' Fawaid. Makanya kitab ini luar biasa, ya. Meskipun ada mengatakan Ibnu Al-Haythami itu mutasahil. Sebenarnya kalau disebut mutasahil kurang pas, ya, kurang pas, karena mutasahil itu kesannya beliau itu agak ceroboh, ya. Makanya sebagian ulama tidak mau menyebut mutasahil, tapi mengatakan ya beliau itu mutawasit, jadi istilahnya tengah-tengah antara mutasyaddid, ya, mutasyadid, ya, antara yang keras, yang ketat, ya, seperti Imam Ad-Dhahabi itu dikenal sebagai seorang penulis hadis yang mutasyadid, ya, atau Al-Iraqi misalnya, ya, wallahu a'lam. Nah, jadi beliau mengatakan rijaluhuma rijal sahih, rijal dari, ya, riwayat tadi, baik itu yang pertama maupun yang kedua, itu sama-sama sahih. Nah, maka cara kita membaca hadis seperti ini, berarti hadis yang kedua yang tadi kita baca, yang terakhir tadi hadis Ummu Salamah, itu bisa menjadi syahid, ya, bisa menjadi syahid, bisa menjadi penguat dari hadis yang pertama tadi. Nah, sehingga kedudukan hadis yang pertama, khususnya ketika itu dinisbatkan kepada Nabi, karena di situ ada riwayat terkait dengan Rasulullah SAW, maka kedudukan hadis yang di situ ada mudallisnya tadi, itu bisa menaikkan derajatnya, karena ada syahid, ada penguat, ya, dari riwayat yang kedua tadi. Makanya hati-hati kalau kita mengomentari hadis, kalau kita tidak punya ilmu hadis, hati-hati, ya. Jadi jangan dengan mudah hadis ini dhaif, hadis ini macam-macam. Nah, ini ulama-ulama di masa lalu mereka mengkaji, dan bahkan kita bisa katakan banyak sekali kajian-kajian ilmu hadis yang mereka lakukan itu, ya, hampir, ya, sekian persennya itu membahas hadis dhaif tadi itu. Saking apa? Ya, saking hati-hatinya mereka. Nah, dan itu menunjukkan tingkat keilmuan mereka yang luar biasa, ya. Nah, ini. Jadi kita juga harus hati-hati supaya kita adil, ya, supaya kita adil. Dan penilaian terhadap sebuah hadis dari satu ulama dengan ulama yang lain itu juga bisa berbeda-beda, karena masing-masing punya standar yang berbeda-beda di dalam menilai orang per orang, khususnya perawi hadis tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu dan saya sekalian, ya, gambaran yang kita bisa pahami, ya, dari pelajaran Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, intinya jangan sampai menahan harta, entah itu menimbun atau apa, yang tidak segera diputar, tidak segera didistribusikan, ya. Nah, bayangkan kalau Islam itu seperti itu, maka berarti Islam itu sebenarnya menjaga, ya, agar tidak terjadi kemiskinan karena orang tidak punya akses. Ini sedikit cerita. Kebetulan kemarin ada teman dari Tarim, ya, dari Yaman. Ini sedikit cerita untuk ifadah saja. Kita kan membayangkan Yaman itu negeri yang miskin, ya kan? Coba kalau kita lihat videonya, bagaimana di Yaman itu negeri yang kering kerontang, ya. Karena itu, jadi di Yaman itu banyak orang-orang Yaman yang hijrah keluar, ya. Ya, kebetulan keluarga, ya, Al-Fakir sendiri, ya, ada yang berasal dari sana. Jadi beliau cerita ketika ketemu, kenapa banyak yang eksodus gitu, kenapa tidak di Yaman gitu, karena kata mereka ini kota mati, seperti kota mati, ya. Jadi gunung, padang pasir gitu loh, jadi nggak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, nggak ada, ya, jarang sekali lah gitu. Jadi ibaratnya itu adalah tempat yang gersang, ya, dan sebagainya. Masya Allah. Jadi bayangkan, ya, kalau internet di sana juga nggak seperti kita di sini, ya, tempat seperti itu. Tetapi ada
ada satu hal yang Fakir ingin dapatkan pelajaran penting. Di Tarim itu tidak ada orang kelaparan. Di Tarim itu tidak ada orang kelaparan. Itu yang menarik. Bayangkan negaranya seperti itu, kotanya seperti itu, tapi di Tarim tidak ada orang kelaparan. Bagaimana ceritanya? Tidak ada kelaparan. Mereka menerapkan hukum fikih. Ya, mereka menerapkan hukum fikih. Dalam hal apa? Ya, termasuk diantaranya nanti kaitannya dengan Baitul Mal. Meskipun tidak ada negara yang disebut dengan khilafah di sana, tapi para ulama di sana mereka yang memimpin. Jadi di sana itu ada Baitul Mal. Jadi kalau ada orang kaya punya harta ditaruh di situ, nanti ada orang miskin nggak punya harta ngambil di situ. Jadi masya Allah katanya. Jadi meskipun kondisi alamnya seperti itu, kondisinya seperti, ya mohon maaf kadang-kadang orang membayangkan terbelakang ini itu macam-macam, tapi subhanallah, ya. Nah, bandingkan dengan kita di Indonesia ini, ya kalau kita lihat di sekelilingnya hijau, di sekelilingnya rumah besar-besar, ternyata kanan kirinya banyak yang kelaparan, bahkan ada yang bunuh diri, anaknya digorong lagi. Ngeri kita melihat berita di Indonesia. Ada ibu ya yang menggorong anaknya ketika ditanya kenapa? Karena khawatir nanti anaknya tidak bisa hidup, daripada sama-sama hidup susah sudah mending mati aja sekali. Coba bayangkan kenapa seperti itu, ya kan? Nah ini contoh, ini pelajaran penting bagi kita, ya pelajaran penting. Padahal ketika kita bicara soal Yaman hari ini, itu belum hukum Islam 100% yang dijalankan tadi. Itu kalau kita bicara contoh yang sederhana baru Baitul Mal. Coba, sudah seperti itu. Makanya kita nggak bisa bayangkan kalau kemarin Indonesia ini mungkin penduduknya tidak mayoritas Muslim, ya kan? Dengan penguasa yang kemarin nggak memberikan bantuan sama sekali pada rakyat ketika mengalami pandemi itu. Sementara kalau masyarakat tidak ada ukhuwah, tidak ada gotong royong, tidak ada saling bantu membantu, nggak bisa kebayang. Mungkin sudah banyak banyak yang game over, banyak yang meninggal, banyak yang mati. Ya, nah, jadi ini pelajaran penting. Ya, pelajaran penting, pelajaran berharga. Dan konon, ya ini cerita sedikit. Karena teman ini di sana itu sejak pandemi 2 tahun di Tarim ini. Kita tanya, di Tarim ada nggak COVID kemarin? Enggak ada. Di Tarim nggak ada COVID. Masya Allah. Jadi masya Allah. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Jadi masya Allah. Itulah gambarannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara Islam ya, jadi Islam itu diterapkan sedikit saja barokahnya luar biasa. Apalagi kalau Islam itu kita terapkan secara kafah, pasti. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Itu barokah, itu jamin Allah. Baik, sampai di sini yang bisa Fakir sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau tanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita pelajari ya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.